Bapak Ibu berdiri di depan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami hadir hari ini ingin mengabarkan berita gembira, dan ini juga sama dengan tagline yang sedang kita siapkan, sama dengan spirit yang sedang kita bangun bersama, bahwa ekonomi syariah ini akan kita bangun bersama di Sumatera Barat. Hari ini kami di Bank Nagari sedang berproses dalam rangka mempersiapkan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Nah, ini sesuai, jadi judul kita tadi menuju Sumbar Madani, ini sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat. Adat basani syarat basani kitabullah. Jadi proses Madani itu kita siapkan masuk ke ranah ekonomi dan juga ke ranah tatanan sosial yang sedang kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, proses-proses yang tercipta di Piagam Muara Palam itu kita mau menciptakan ini dalam bentuk jihad ekonomi syariah. Saya coba singkat saja. Nah, unit usaha syariah, jadi kalau Bank Nagari itu baru syariahnya, bukan Bapak Ibu. Jadi Bank Nagari Syariah ini sudah hadir dari tahun 2006. 2006 unit usaha syariah Bank Nagari sudah beroperasional. 2006 itu atas izin prinsip dari Bank Indonesia kita sudah mulai beroperasional. 2006 ke 2021 sekitar berapa tahun itu? Lebih 2006 2021 berapa? 15, kalau udah di depan agak-agak hang Pak. 15 tahun cukup panjang, cukup proses yang sudah kita jalani sudah cukup panjang. Jadi Bank Nagari Syariah sebenarnya sudah punya pengalaman, sudah punya produk-produk dan juga sudah punya fasilitas yang sudah dijalankan di bank di Sumatera Barat. Nah, ini yang mau kita kembangkan. Ini beberapa alurnya. Kita mulai dari tahun 2006 kita sudah mulai ada unit usaha syariah. 2007 cabang syariah pertama Bank Nagari tanggal 4 Mei 2007 beroperasional. Itu di belakang Molo, Bank Nagari Syariah Padang. Kemudian tahun 2008 kita mulai membangun office channeling. Seluruh Bank Nagari konvensional itu bisa dilekatkan office channeling namanya, layanan syariah. Jadi boleh beroperasional syariah di Bank Nagari konvensional. 2019, nah ini spirit yang sedang kita bangun. Hasil RUPS Bank Nagari, seluruh pemegang saham Bank Nagari tahun 2019 itu tanggal 30 November menyatakan bahwa Bank Nagari akan konversi menjadi Bank Nagari Syariah. Tentunya ini peranan kita bersama. Tentunya ini juga peranan dari masyarakat ekonomi syariah yang mendorong, memberikan spirit untuk Bank Nagari bisa berubah status, berubah operasional dari konvensional menjadi syariah. Kemudian tahun 2020 Februari seluruh kantor yang ada di Sumatera Barat, sekitar 119 kantor itu sudah bisa melayani syariah. Mulai dari kantor kas, kantor capem, kantor cabang, semuanya sudah bisa melayani. Jadi Bapak Ibu ketemu dengan kantor Bank Nagari sudah bisa syariah. Ini komitmen manajemen Bank Nagari dalam mempersiapkan proses-proses konversi ini. Seluruh kantor kita sudah bisa melayani. Nah, tentunya proses-proses ini harus dikawal. Kami tidak bisa sendiri untuk menjalankan proses-proses konversi ini. Karena apa? Yang membesarkan Bank Nagari tentunya nanti adalah nasabah. Bank Nagari siap konversi, tapi nasabah tidak siap konversi. Kita mau kemana gitu? Nah, kita sudah menyampaikan ini. Kita sudah menyiapkan edukasi dan literasi. Sebetulnya pada bulan Maret 2020 kita sudah harus berkunjung ke seluruh kota kabupaten. Kita berkunjung ke kota kabupaten untuk mensiarkan proses konversi ini, untuk memberikan edukasi dan literasi. Akan tetapi karena COVID-19 kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka. Kami tetap berkomitmen Bapak Ibu, kami tetap berkomitmen. Akhirnya apa? Kita lakukan door to door, langsung nasabah ke nasabah.
Satu orang petugas langsung berkunjung dalam satu hari itu, seluruh petugas Bank Nagari itu berkunjung ke seluruh nasabah. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah ditelepon oleh Bank Nagari, sudah pernah dimintakan surat pernyataan. Nah, ini proses-proses edukasi dan literasi yang sedang kita bangun. Kita sedang mempersiapkan itu. Kalau tidak bisa berkumpul bersama, cie-cie kami duit. Intinya spirit konversi tidak boleh hilang. Dan tentunya nasabah kami juga tetap harus mendukung. Proses surat pernyataan ini, outputnya, effortnya adalah nasabah Bank Nagari akan tetap bersedia menjadi nasabah di saat Bank Nagari konversi menjadi syariah. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi beko jan kami gak jadi syariah, beko lebih hilang sih nasabah. Syariah ko nak menguntungkan, syariah ko ribet, syariah ini susah, syariah ini akadnya banyak, syariah ini materainya banyak dan segala macam. Akhirnya keluar nasabah. Nah, ini yang sedang kita edukasi. Ternyata syariah itu tidak seperti yang dibayangkan. Di syariah itu lebih banyak produk-produk yang bisa memanjakan nasabah, menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Di bank konvensional tidak punya gadai emas, kita punya gadai emas. Di bank konvensional tidak ada joint venture, kita punya musyarakah, syirkah. Jadi produk-produk syariah ini sebenarnya kalau slogan kita dulu itu beyond banking, bukan sekedar bank. Seluruh produk-produk yang ada di bank syariah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk seluruh lini kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada nasabah, kepada masyarakat bahwa bank syariah itu solusi bagi kebutuhan keuangan. Ini sudah kita sebar, ini dari mulai bulan Juni, karena kita menunggu apakah COVID ini berhenti atau tidak. Ternyata tidak berhenti juga. Kita akhirnya datang mengunjungi nasabah, langsung door to door ke nasabah. Nah, kunci suksesnya berproses dari Bank Nagari menjadi Bank Nagari konvensional ada beberapa poin ini Bapak Ibu. Yang pertama, SDI, sumber daya insani. Kami sudah melakukan pelatihan ke 1.800 orang karyawan. Semua karyawan Bank Nagari sudah dibekali pendidikan pelatihan dasar perbankan syariah. Semuanya. Jadi insya Allah secara literasi kawan-kawan di pegawai Bank Nagari itu sudah memahami konteks-konteks syariah. Sehingga kalau ada nasabah yang bertanya pun insya Allah itu bisa dijawab. Kemudian yang kedua, edukasi nasabah dan masyarakat. Nah Bapak Ibu, hari ini kami hadir dalam rangka ini. Prosesnya bahwa edukasi itu bukan hanya Bank Nagari yang bisa melakukan, tapi seluruh kita juga harus melakukan. Saya menyampaikan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mensiarkan proses konversi ini juga ke masyarakat. Perkuat kami. Kalau cuma 1-2 orang Bank Nagari yang hadir di beberapa kegiatan, ya tidak akan begitu maksimal hasil yang akan kita dapatkan dari sisi edukasi. Kalau ini sambung menyambung, Bapak Ibu mendapatkan informasi, disampaikan juga ke orang lain bahwa Bank Nagari sekarang sedang punya konsep, sedang punya effort untuk menjadi syariah. Sampaikan itu, mudah-mudahan insya Allah frekuensi kita sama, modulasi kita sama, bahwa kita akan menuju syariah. Kemudian yang ketiga, produk dan layanan. Kami sedang berproses Bapak Ibu. Produk-produk yang, jadi kalau konteksnya direksi kami itu minimal produk yang dikonven harus ada di syariah. Sekarang yang kita siapkan produk yang dikonven ada alado, tapi akan kita lebihkan dengan produk-produk lain. Jadi kita akan lebih maksimal daripada produk-produk yang ada di konvensional. Ini yang sedang kita bangun spiritnya. Produk-produknya harus beragam, dimanapun dan kapanpun sudah bisa diakses. Dan alhamdulillah sekarang mungkin Bank Nagari sudah mulai keren, walaupun kita bank daerah, lokal konten, tapi kita sudah mulai keren. Sudah ada mobile banking, sudah ada internet banking, yang banking lado. Sampai-sampai phone banking pun kan ada Pak. Kalau Anda tahu saldo tinggal telepon saya CS, Bu, mana saldo Bu? Bisa ini tuh Pak. Karena secara konsep, karena kita lokal konten, kami juga menjunjung proses-proses kebiasaan kita. Makanya kalau Bapak Ibu bahasa Robo jauh kurang Bank Nagari pakai bahasa Minang, itu mungkin dalam rangka kita mensiarkan lokal konten kita. Lokal konten itu penting karena ada beberapa nasabah mungkin yang tidak nyaman diajak bahasa Indonesia, kita bahasa Minang. Jadi ini proses-prosesnya. Produk dan layanan sedang kita persiapkan. Kemudian yang terakhir, sinergi dan kolaborasi. Ini yang sedang kita lakukan.
Kita bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang pro terhadap syariah. Kita berharap ke depan Bapak Ibu yang punya perusahaan, Bapak Ibu yang punya perguruan tinggi, Bapak Ibu yang punya instansi bekerja sama dengan syariah. Bekerja sama dengan syariah. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan memperbesar syariah? Nah, ini himbauan kita untuk bisa frekuensi dan modulasi tadi itu sama, bahwa kita memang pengen tatanan sumber madani itu tercapai. Konteksnya apa? Itu tadi. Proses-proses konversi ini kita kawal bersama dan kita bantu bersama. Nah, sinergi dan kolaborasi ini kita jalankan dengan bekerja sama, menggandeng beberapa organisasi. Ini masih beberapa organisasi yang kita gandeng. Satu dengan Dewan Masjid Indonesia, yang kedua dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan Dewan Masjid Indonesia kita sudah bekerja sama. Yang sedang kita persiapkan ini memang dalam rangka pengembangan wakaf, pengembangan zakat dan segala macamnya. Kita akan menghadirkan sebuah aplikasi yang lebih gampang diakses, lebih mudah dimengerti, dan akan membantu seluruh masyarakat kita. Aplikasinya nanti akan bisa dipakai di Android ataupun di iPhone. Itu bisa melihat tempat lokasi masjid, tempat masjid ini, bentuk toiletnya, bentuk bangunannya, dan segala macamnya ada di situ. Dan di ujungnya adalah ada kiris rekening. Saat ini kita tidak perlu lagi datang ke masjid untuk berinfak, sedekah, wakaf, zakat. Cukup dengan mengirimkan nomor rekening, cukup dengan mengirimkan kiris. Masyarakat kita di ranah rantau dan ranah Minang itu bisa mengakses, menyumbang, bersedekah, berinfak, berzakat ke masjid yang kita inginkan. Ini yang sedang kita proses. Wakaf sedang kita siapkan, dan kebetulan di DMI itu sedang dibangun. Spirit ekonomi syariahnya juga sedang dibangun. Kemarin sudah dibentuk Badan Ekonomi Syariah di bawah DMI Sumatera Barat. Kita bercita-cita di DMI bercita-cita bagaimana cara menghadirkan Padang Pengantin kedua. Kenapa? Karena kurban itu rutin. Kurban setiap tahun ada. Setiap masjid pasti butuh sapi. Kenapa tidak kita yang mengelola sapinya? Kenapa pas kurban harga sapi melonjak, kita ambil saja dengan harga yang tinggi? Padahal dengan konsep kita menyiapkan penggemukan sapinya, kita memberdayakan masyarakat dengan membangun penggemukan sapi, itu akan bisa memberikan proses-proses pemberdayaan yang lebih maksimal. Masjid terbantu, masyarakat terbantu, proses-proses ibadah umat juga tidak terganggu. Ini yang sudah kita siapkan. Kemudian dengan Masyarakat Ekonomi Syariah kita sedang mempersiapkan bagaimana cara mengedukasi, meliterasi masyarakat-masyarakat di Sumatera Barat supaya melek dengan konsep ekonomi syariah. Karena sampai sekarang angka literasi syariah itu masih di angka 8,9% secara nasional. Inklusinya angkanya baru di 9%. Jadi ini masih sangat rendah. Nah, kita nggak tahu apakah permasalahannya. Apalagi dengan falsafah hidup kita ada bahasa syarat bahasa kita bulat. Sepertinya ini harusnya kita terapkan secara komprehensif di Sumatera Barat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kolaborasi ini kita laksanakan dalam rangka memproses, mengawal, dan juga mendampingi proses-proses konversi yang dilaksanakan oleh Bank Nagari. Nah, Bank Nagari, seluruh insan Bank Nagari berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Ini untuk menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Proses-proses yang ada di Bank Nagari akan kita siapkan, dan seluruh direksi kami, seluruh manajemen di Bank Nagari siap untuk melaksanakan pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nah, tentunya sinergi juga dengan Bapak Ibu dan juga masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti jika ada sesi tanya jawab, kita akan siapkan di proses setelah pembukaan ini. Bapak Ibu, mohon perkuat kami, berikan kami bantuan dengan tetap menjadi nasabah di Bank Nagari Syariah. Akseslah Bank Nagari Syariah dari sekarang, besarkanlah Bank Nagari Syariah sekarang, karena konsepnya Bank Nagari itu milik masyarakat Sumbar. Insya Allah kalau pinti jadi tabungan di Bank Nagari, lapenya di Sumatera Barat ya Pak. Indah bayi jauh dong. Tapi kalau pinti diletakkan di Bank Nasional,
bisa painnya ke Jakarta, bisa pergi ke Kalimantan, ke Ujung Pandang dan segala macamnya. Tapi kalau Bank Nagari, insya Allah, kalau uangnya ditempatkan di Bank Nagari, perputarannya di Sumatera Barat. Karena ini komitmen kita. Kita mau jadi agent of development di Sumatera Barat. Jadi kita mulai berikhtiar, jadikanlah Bank Nagari menjadi prioritas utama Bapak Ibu, menempatkan dana, bertransaksi untuk kebutuhan usaha, dan kami membuka pintu seluas-luasnya untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu yang hadir di sini. Di Bank Nagari tidak perlu pakai bahasa Indonesia Raya, tidak perlu harus rapi, tidak perlu segala macam, karena kami memang memegang teguh lokal konten. Datang saja ke Bank Nagari, kita akan berdiskusi. Dewa takut ke Bank Nagari itu beko, tidak bisa ikut kali tulang. Silakan Bapak Ibu. Kita datang, mau menggalih Bapak Ibu. Kalau yang timbul itu inyo tidak jadi atau jadi, tidak ada masalah. Yang penting apa? Ada proses-proses informasi terkait dengan aplikasi, terkait dengan kebutuhan usaha yang bisa kami update, yang bisa kami berikan informasinya. Jadi ini mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan proses ini Bapak Ibu siarkan ke masyarakat, sampaikan ke tetangga, sampaikan ke keluarga bahwa Bank Nagari sedang berproses menuju syariah. Doakan kami, perkuat kami dengan menjadi nasabah di Bank Nagari. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Buya Mayodi. Selamat datang juga Bapak Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari. Mungkin kita coba jawab dulu ya Bunda. Terkait dengan UMKM, kami di Bank Nagari sangat concern dengan itu. Hari ini kita sudah menghadirkan Lapau Nagari namanya. Itu jaringan lagu pandai yang sudah kita siapkan di titik-titik yang dibutuhkan oleh nasabah. Nah, ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh UMKM sebagai salah satu unit usaha, unit tambahan dalam berkegiatan. Nah, kita juga berkeinginan untuk membranding. Jika ada beberapa UMKM yang mau kita branding, nanti kita siapkan brandingnya, itu bisa kita jual. Jadi kita belum bisa menemukan ada nggak rendang yang dijual ke luar negeri, yang secara masif besar-besaran. Ada nggak produk-produk UMKM kita yang secara masif itu menasional? Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kami membuka pintu untuk berdiskusi. Kami membuka pintu untuk jika ada UMKM-UMKM yang mau memberikan advice-nya ke kami untuk bisa diberikan pengembangan, kita siap untuk melaksanakan itu. Konsep-konsep layanan itu tentunya akan menjadi catatan penting bagi kita untuk menyiapkan perbaikannya ke depan. Demikian Bunda. Mungkin demikian Bapak Ibu, cukup 2 pertanyaan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.